Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai data atau delay day flip-flop. Tapi sebelum itu, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya, yaitu IGD Galang Negista dengan NIM 215 091 087. Dan saya, Komang Ardi Pratama, dengan NIM 251 509 1098. Lalu saya Gusti Putu Marlo Ardika Yuda dengan NIM 2515091139. Di sini saya akan menjelaskan pengertian flip-flop. Flip-flop adalah rangkaian elektronik digital fundamental yang berfungsi menyimpan satu bit data 0 atau 1 dengan dua kondisi stabilnya set atau reset, dan dapat berubah kondisi berdasarkan sinyal input, menjadikannya blok pembangun dasar untuk memori, RAM, register, dan penghitung dalam komputer dan perangkat digital lainnya. Bekerja berdasarkan logika gerbang yang dimodifikasi. Dan juga jenis-jenis flip-flop ada empat: SR flip-flop, flip-flop yang memiliki input set S dan reset R untuk mengubah output menjadi satu set atau nol reset. Yang kedua ada D flip-flop, flip-flop yang menyimpan data dari input D dan mengeluarkannya. Saat clock aktif, output sama dengan nilai D. Yang ketiga yaitu JK flip-flop, versi lengkap dari SR, bisa set, reset, dan toggle. Membalik output, tidak punya kondisi terlarang. Yang keempat ada T flip-flop, flip-flop yang mengubah output toggle jika input T sama dengan satu dan tetap jika T sama dengan 0. Di sini kelompok kami mendapatkan materi D flip-flop dan saya akan menjelaskan pengertiannya. D flip-flop adalah salah satu jenis rangkaian elektronika sekuensial yang dapat menyimpan satu bit data nilai 0 atau 1. Nama D sendiri berasal dari kata delay atau data, karena flip-flop ini pada dasarnya menunda delay sinyal inputnya selama satu siklus clock sebelum menampilkannya di output. Ini adalah blok penyusun memori yang paling fundamental dalam sistem digital, seperti pada RAM, register, dan mikroprosesor. Pada fungsi di flip-flop ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Galang. Nah, di sini ada fungsi-fungsi dari day flip-flop. Fungsi tersebut ada 5. Yang pertama, satu, menyimpan satu bit data berdasarkan nilai input D. Yang kedua, output hanya berubah saat edge clock sehingga lebih stabil dan tidak berubah sembarangan. Yang ketiga, menghilangkan kondisi tidak stabil yang sering terjadi pada SR atau JK flip-flop. Empat, digunakan sebagai elemen memori dalam register, counter, and state machine. Yang kelima, berfungsi sebagai delay satu siklus clock karena output mengikuti input setelah satu perubahan pada sinyal clock. Dan ini adalah rangkaian dan truth table dari D flip-flop itu sendiri. Terdapat terdapat satu input yaitu D dan ada clock juga, dan terdapat dua output yaitu Q dan not Q. Di sini dapat dilihat truth table-nya ya. Baik, untuk cara kerja D flip-flop akan dijelaskan oleh rekan saya, Putu Marlo. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara kerja di flip-flop. Prinsip operasinya itu pada saat terjadi tepi aktif, rising edge atau falling edge sinyal clock. Nilai logika pada input D akan disalin ke output key. Di luar momen tersebut, output key akan tetap menyimpan nilai terakhir, tidak peduli apapun yang terjadi pada input D. Lanjut ke jenis pemicu atau trigger. Di flip-flop dapat dirancang untuk aktif pada dua jenis tepi clock.
Yang pertama itu rising edge trigger atau positive edge. Aktif pada saat sinyal clock berubah dari 0 ke 1. Yang kedua, seperti menekan tombol simpan pada saat tepat tombol itu ditekan. Yang terakhir tuh simbolnya segitiga pada input CLK. Lalu yang kedua ada falling edge trigger atau negative edge. Aktif pada saat sinyal clock berubah dari 1 ke 0. Simbolnya itu segitiga dengan lingkaran kecil atau bubble pada input CLK. Lalu di sini ada pengaplikasian D flip-flop. Di sini terdapat tiga contoh untuk mengaplikasikan delay atau D flip-flop. Di antaranya, yang pertama itu register pada CPU, tempat penyimpanan sementara. Sekumpulan D flip-flop, misalnya 32 atau 64 buah, yang disusun secara paralel membentuk sebuah register. Lalu yang kedua itu memory buffer atau penahan sinyal untuk keyboard. D flip-flop digunakan untuk menangkap dan menstabilkan sinyal input dari luar yang tidak selaras dengan clock system. Yang terakhir ada shift register pada komunikasi serial atau bisa disingkat UART. Beberapa D flip-flop dirangkai secara berantai sehingga data dapat digeser bit per bit. Lalu kita akan lanjutkan ke Logisim. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan Logisim D flip-flop. Nah, yang pertama kita ada input D dan dua output yaitu key dan key accent. Nah, yang pertama saya akan memberikan input pada D yaitu 1. Lalu kita naikkan clock-nya. Dan data akan tersimpan pada master yaitu 1. Lalu kita turunkan clock-nya dan akan menghasilkan key 1 dan key accent 0. Lalu kita akan memberikan input D yaitu 0. Lalu kita naikkan clock-nya dan akan menghasilkan data akan masuk ke master yaitu 0. Lalu kita turunkan clock-nya. Maka data yang dihasilkan adalah key accent yaitu 1 dan key adalah 0. Baik, itu adalah demonstrasi Logisim untuk D flip-flop. Terima kasih. Jadi tadi itu adalah sedikit demo dari D flip-flop. Kesimpulan di sini, D flip-flop adalah rangkaian digital yang berfungsi menyimpan satu bit data dengan cara menyalin nilai input D ke output key hanya pada saat tepi clock aktif. Flip-flop ini termasuk jenis yang paling sederhana dan banyak digunakan karena memberikan penyimpanan data yang stabil dan dapat diprediksi. Dalam sistem digital, D flip-flop menjadi dasar pembentukan register, memory buffer, dan shift register. Secara umum, flip-flop termasuk tipe SR, JK, T, dan D. Merupakan elemen penting dalam membangun rangkaian sekuensial seperti memori dan kontrol CPU. Dengan mekanisme kerja berbasis edge trigger, D flip-flop memastikan data tersimpan tepat pada waktu yang ditentukan, sehingga sangat penting dalam perancangan sistem komputer dan komunikasi digital. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi, Santi, Santi Om.